Perkenalkan, nama saya Rega Yonda, NIM 21222019 dari kelas PAI 5A. Jurusan saya Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang akidah Islam. Ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah definisi akidah Islam. Yang kedua, dalil. Yang ketiga, ruang lingkup akidah Islam. Yang keempat adalah ajaran akidah Islam. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, definisi akidah Islam. Secara bahasa atau etimologi, akidah diambil dari kata al-aqdu yang berarti asyaddu, pengikatan, al-babtu, ikatan, al-itsaku, mengikat, at-subut, penetapan, dan al-ihkam adalah penguatan. Akidah juga bermakna ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti, wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, yang tidak pernah tidur dan tidak beranak pinak. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu butir rukun iman yang pertama. Orang yang tidak percaya terhadap rukun iman disebut sebagai orang-orang yang kafir. Nah, secara istilah atau terminologi yang umum, akidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Ada definisi lain, yaitu akidah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Dengan kata lain, keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan atau apapun pada orang yang meyakininya, dan harus sesuai dengan kenyataannya. Nah, secara keseluruhan, akidah Islam ini adalah keimanan yang pasti kepada Allah SWT dengan melaksanakan kewajiban bertauhid kepadanya, beriman kepada para malaikatnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir yang baik dan yang buruk, dan mengimani pula seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama atau disebut dengan usuluddin. Selanjutnya, adapun dalil tentang akidah Islam. Salah satu dalilnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Teman-teman bisa lihat sendiri ayatnya dan dibaca. Lalu, adapun artinya, Rasulullah telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, mereka semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah tempat kami kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Nah, adapun Surah Al-Baqarah ayat 285 ini menjelaskan bahwa fondasi akidah Islam yaitu keimanan kepada Allah dan rukun iman lainnya. Ayat ini juga menegaskan bahwa keimanan yang benar harus disertai dengan ketaatan dan pengakuan terhadap semua utusan Allah tanpa membeda-bedakan sedikit pun. Akidah yang kokoh menjadi landasan bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupan dunia dan menuju akhirat. Kemudian, adapun poin yang selanjutnya itu adalah ruang lingkup akidah Islam. Nah, menurut buku Burhanuddin menyatakan bahwa akidah memiliki beberapa ruang lingkup, di antaranya yaitu yang pertama,
pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, seperti wujud Allah, nama-nama Allah, dan sifat-sifat Allah serta af'al Allah. Yang kedua, pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasulnya, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, dan karamah. Adapun yang ketiga, pembahasan yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, syaitan, dan roh. Yang keempat, pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i atau disebut dengan dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, dan neraka. Selanjutnya, ajaran akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah dalam sistem kepercayaan biasanya dibangun dengan mengikuti sistematika arkanul iman atau yang lebih biasa disebut rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadarnya. Berikut ini adalah uraian mengenai rukun iman, yaitu yang pertama, beriman kepada Allah, yang mana iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya percaya akan adanya kuasa Allah. Esensi iman kepada Allah adalah tauhid, yakni mengesahkannya. Lalu yang kedua, iman kepada malaikat Allah, yang mana malaikat merupakan makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak dapat dilihat, didengar, dan dirasakan oleh semua manusia. Dengan kata lain, tidak bisa dirasakan oleh panca indera seorang. Malaikat adalah bentuk jamak dari malak, berasal dari kata ar-risalah yang artinya pesan. Lalu yang ketiga, adapun iman kepada kitab-kitab Allah, yang mana yang dimaksud dengan kitab secara terminologi yaitu Alkitab dan Al-Kutub, merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh nabi dan rasulnya. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Maksudnya Rasul merupakan manusia biasa. Ia seorang laki-laki terpilih yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu darinya dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada hamba-hambanya. Lalu yang kelima, iman kepada hari akhir atau disebut dengan kiamat. Yang dimaksud dengan hari akhir adalah kehidupan yang kekal abadi sesudah kehidupan di dunia yang hanya sementara, termasuk proses dan peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Qada dan qadar sering diartikan dengan istilah takdir. Takdir adalah segala ketentuan dan ketetapan undang-undang hukum yang ditetapkan pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh alam semesta. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.